GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bomb, telah bergabung dalam pertarungan di pihak Ukraina. Tidak jarang kita mendengar dari para ahli, jurnalis, dan orang-orang biasa bahwa negara-negara NATO sebagian besar mengirimkan senjata usang atau yang sudah tidak aktif lagi ke Ukraina untuk konfrontasinya dengan Rusia. Ini memang sebagian benar dan dapat dimengerti, karena setiap negara tentu memikirkan terlebih dahulu tentang keamanannya. Namun, pada saat yang sama, ada banyak contoh sistem senjata modern yang telah dikirimkan ke Ukraina, seperti Howitzer M777 dari Amerika Serikat, sistem artileri bergerak sendiri, sistem rudal anti-pesawat M109 Paladin, Caesar PCH-2000, NASAMS, TSLM Irlandia. Dan tidak diragukan lagi peluncur roket ganda terbaik seperti HIMARS XM142 dan MLRS M270. Pada awal Februari tahun ini, Gedung Putih mengumumkan bahwa AS akan memasok Ukraina dengan GLSDB, yaitu bom berdiameter kecil berbasis darat yang belum pernah digunakan sebelumnya dan pertama kali diuji pada tahun 2015. Meskipun sebelumnya sudah ada pengiriman rudal anti-tank seperti Javelin dan Enlaw, serta rudal anti-pesawat portable seperti Stinger dan Starstreak, kehadiran GLSDB ini menambah dimensi baru pada bantuan militer yang diberikan. Apa yang istimewa dari senjata ini? Senjata ini berpotensi mengubah jalannya perang secara mendasar. Beberapa bulan yang lalu, pengiriman HIMARS membantu menghentikan serangan Rusia dengan sangat efektif, dengan menghancurkan target yang jauh di belakang garis depan Rusia, seperti gudang amunisi, bahan bakar, markas besar, jembatan, dan ponton penyeberangan. Begitu juga dengan GLSDB, yang menjadi sangat penting bagi Angkatan Darat Ukraina. GLSDB adalah singkatan dari Ground Launched Small Diameter Bomb, bom berdiameter kecil yang diluncurkan dari darat. Senjata ini adalah contoh nyata bagaimana dengan menggabungkan dua sistem yang sebelumnya terpisah, yang semula akan dinonaktifkan, Anda bisa menghasilkan senjata baru yang sangat efektif dengan karakteristik unik dan biaya yang relatif rendah. Jika Anda merasa ini tidak mungkin, tonton video ini untuk melihatnya secara langsung. Pada awal 2000-an, Angkatan Darat AS mengembangkan bom berdiameter kecil GBU-39SDB untuk digunakan pada pesawat siluman. Salah satu masalah utama dengan pesawat siluman adalah keterbatasan dalam membawa senjata di gendongan eksternal tanpa meningkatkan visibilitas mereka secara signifikan. Oleh karena itu, ide untuk mengembangkan bom kecil berpemandu yang dapat disimpan dalam jumlah besar di kompartemen internal pesawat seperti F-22 Raptor pun lahir. Bom SDB memiliki desain dengan badan yang sempit dan panjang, memungkinkan lebih banyak bom dimuat di dalam kompartemen pesawat. Diameternya hanya sekitar 7,5 inch dan panjangnya 59 inch. Dengan berat 285 pon, bom ini mengandung 36 pon bahan peledak tahan benturan yang dapat menyerang target yang dilindungi oleh lapisan baja. Bom ini dipandu oleh kombinasi sistem satelit dan inersia, memberikan akurasi tinggi. Pada versi canggih, kemungkinan deviasi melingkar dari target tidak lebih dari 1 meter. Bom pertama kali dikirimkan ke pasukan pada tahun 2008. Saat ini, bom GBU-39SDB sedang dihentikan produksinya dan digantikan oleh Stormbreaker GBU-53 yang lebih canggih. Stormbreaker dilengkapi dengan sistem panduan gabungan, yaitu radar aktif milimeter, laser semi-aktif, dan homing inframerah pasif. Sistem panduan ini memungkinkan Stormbreaker untuk menyerang target yang bergerak. Meskipun demikian, lebih dari 45.000 bom GBU-39SDB telah diproduksi untuk perang di Afghanistan, dan lebih dari setengahnya masih tersimpan sebagai cadangan. Pada pertengahan 1990-an, Boeing bekerja sama dengan perusahaan Swedia Saab untuk mengusulkan aplikasi baru bagi GBU-SDB dengan menambahkannya dengan pendorong roket, sehingga memungkinkan bom ini diluncurkan dari darat. Dengan cara ini, bom udara meluncur tersebut diubah menjadi rudal jelajah jarak pendek. Pada saat itu, tentara AS sedang menghapus roket M26 HIMARS yang sudah usang, dan ada ratusan ribu roket bahan bakar padat yang tersedia di gudang. Hanya tinggal menggabungkannya dengan bom, dan inilah yang dilakukan. Jadi, sistem GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bomb, pada dasarnya adalah bom SDB yang digabungkan dengan motor roket dari roket M26. Bom SDB dengan berat 285 pon, bahkan sedikit lebih ringan dari hulu ledak klaster M26 yang beratnya 345 pon. Oleh karena itu, tidak diperlukan modifikasi komponen yang signifikan. GLSDB diluncurkan dengan M142 HIMARS atau M270 MLRS pada sudut tinggi,
untuk mencapai ketinggian maksimum. Setelah mencapai apogee, mesin roket bom ini kemudian dilepaskan, membuka sayap, dan mulai meluncur menuju target. Tetapi, tidak hanya meluncur, bom ini juga bisa mengubah arah penerbangannya. Oleh karena itu, bom ini sering disebut sebagai bom memantul. Kemampuan GLSDB untuk mengubah lintasan sangat besar. Dalam uji coba tahun 2017, amunisi ini menunjukkan kemampuan untuk berputar 180 derajat dan mengenai target yang terletak 45 mil di belakang peluncur. Hal ini sangat berguna di daerah padat penduduk, di mana arah peluncuran yang aman terbatas. Kemampuan ini memungkinkan peluncur untuk menyerang beberapa target dalam satu salvo dalam berbagai arah, atau menyerang target yang terletak di belakang gunung atau di balik penutup tinggi. Bom ini dapat terbang di atasnya, kemudian berbalik arah dan mengenai target. Secara umum, jangkauan maksimum GLSDB adalah 90 mil, yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan jangkauan rudal YMLRS yang sebelumnya dipasok ke Ukraina, yang memiliki jangkauan hanya 50 mil. Meskipun efek ledakan GLSDB lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan hulu ledak YMLRS yang berdaya ledak tinggi, GLSDB lebih efektif terhadap bangunan dan struktur berbenteng. Dalam pengujian, bom ini mampu menembus tempat perlindungan pesawat yang setebal 5 kaki dari beton bertulang. Memang benar bahwa kecepatan terbang GLSDB lebih rendah dibandingkan dengan rudal balistik YMLRS, yang membuatnya lebih rentan terhadap pertahanan udara. Namun, kelemahan ini diimbangi dengan lintasan perencanaan yang lebih kompleks, penerbangan pada ketinggian yang lebih rendah, dan kemampuan untuk melakukan manuver lintasan. Ditambah lagi, ukuran bom yang lebih kecil membuat area dispersi efektifnya hanya sekitar 0,17 kaki persegi. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa GLSDB berada di antara rudal YMLRS dan rudal taktis MGM-140 ATA-CMS, yang memiliki jangkauan hingga 185 mil. Namun, biaya GLSDB hanya sekitar $40.000 AS, yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya rudal YMLRS, yang diperkirakan berkisar antara $100.000 hingga $160.000, atau rudal ATA-CMS yang bisa mencapai hingga $2,3 juta. Jika dibandingkan dengan karakteristik rudal-rudal multipel Rusia seperti sistem peluncur roket Grad, Smirch, dan Tornado S yang digunakan dalam perang melawan Ukraina, kita bisa melihat perbedaan jangkauan. Grad memiliki jangkauan maksimum 26 mil, Smirch 45 mil, dan Tornado S 75 mil, dengan dispersi yang sangat besar, mencapai sepertiga mil. Dengan amunisi GLSDB, Angkatan Darat Ukraina dapat menghancurkan target hingga 90 mil dari garis depan, seperti lapangan udara tempat pesawat Rusia yang menyerang Ukraina. Hal ini akan memaksa pesawat Rusia untuk terbang lebih jauh dari garis depan, mengurangi waktu mereka untuk menyerang target. Mengingat harga yang murah, Ukraina dapat dipasok dengan ribuan GLSDB, yang tentu saja akan mempengaruhi sifat operasi tempur. Ingat, beberapa ratus rudal YMLRS saja sudah cukup untuk menghentikan serangan Rusia, dan dengan ribuan GLSDB, hasilnya bisa jauh lebih signifikan. Karakteristik sistem pertahanan udara Rusia seperti sistem Tor dan Pansir, yang seharusnya dapat menembak jatuh amunisi ini, secara teoritis memang bisa melakukannya. Namun, hal ini mengubah situasi secara signifikan. Sebelumnya, serangan dengan puluhan rudal YMLRS harus digagalkan oleh sistem pertahanan udara Rusia, dan kini ribuan GLSDB dapat diluncurkan setiap hari. Sistem pertahanan udara Rusia akan semakin kesulitan menghadapi serangan ini. Bukti nyata dari efektivitas amunisi ini adalah serangan terhadap jembatan Antonov di Kherson, yang terkena puluhan rudal HIMARS. Jika ribuan GLSDB diluncurkan setiap hari, apakah sistem pertahanan udara Rusia bisa menghadapinya? Kita akan segera mengetahuinya. Satu-satunya kelemahan GLSDB adalah bahwa ini masih merupakan senjata yang relatif baru, dan AS belum memproduksinya dalam jumlah besar. Pentagon berencana untuk memesan dari Boeing, namun tidak banyak yang perlu diproduksi. Dengan mengambil bom GBU-39 SDB dari gudang dan menambahkan mesin roket dari roket M26 yang tersisa di gudang lain, GLSDB siap untuk digunakan. Bagaimana bom roket GLSDB akan mempengaruhi perang di Ukraina? Kita akan segera mengetahuinya. Sementara senjata GLSDB menawarkan banyak keuntungan dalam konteks peperangan modern, terutama dalam hal jangkauan yang jauh lebih besar dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan alternatif seperti YMLRS dan ATA-CMS. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan terkait dengan penggunaan dan pengaruh jangka panjang dari amunisi ini dalam perang Ukraina.
Keunggulan utama dari GLSDB adalah kemampuannya untuk menjangkau target yang lebih jauh, dengan jangkauan 90 mil, yang memungkinkan Angkatan Darat Ukraina untuk menyerang target jauh di belakang garis depan Rusia. Ini bisa mencakup infrastruktur vital seperti gudang amunisi, pusat komando, jembatan, dan lokasi-lokasi lainnya yang kritis bagi operasi militer Rusia. Dengan kemampuan untuk meluncurkan GLSDB dari sistem peluncur yang sudah ada, seperti HIMARS atau MLRS, Ukraina tidak perlu mengembangkan atau membeli sistem peluncur baru. Hal ini mengurangi biaya logistik dan memungkinkan peluncuran amunisi ini dengan cara yang efisien dan terintegrasi dalam operasi tempur mereka yang lebih luas. Kemampuan untuk meluncurkan bom dengan jangkauan jauh ini secara langsung meningkatkan kemampuan Ukraina untuk melakukan serangan presisi terhadap target penting yang mungkin tidak dapat dijangkau sebelumnya oleh sistem artileri mereka. Salah satu kekuatan tambahan dari GLSDB adalah kemampuan untuk melakukan manuver lintasan. Tidak hanya bom ini dapat terbang ke arah target, tetapi ia juga dapat mengubah lintasan dan bahkan berbalik arah saat meluncur, seperti yang terlihat dalam uji coba 2017. Kemampuan ini sangat berguna dalam medan perang yang lebih kompleks, seperti di daerah dengan medan bergunung atau di daerah perkotaan di mana jalan peluncuran terbatas. Selain itu, salah satu keuntungan dari GLSDB adalah kemampuannya untuk mengurangi kerugian sipil. Dalam konteks perang modern, serangan terhadap target yang dilindungi atau berada di daerah padat penduduk seringkali membawa risiko yang signifikan terhadap kehidupan sipil. Bom ini, meskipun tidak memiliki daya ledak sebesar YMLRS atau ATACMS, memiliki efek yang lebih terlokalisasi dan lebih efektif dalam menghancurkan struktur berbenteng atau tempat perlindungan dengan presisi tinggi. Ini memungkinkan Ukraina untuk mengurangi kerusakan yang tidak perlu pada infrastruktur sipil, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka untuk menyerang target militer yang terletak di lokasi yang lebih sulit dijangkau. Tentu saja, meskipun GLSDB memiliki sejumlah keuntungan teknis, ada tantangan yang perlu diatasi terkait dengan produksi dan penyebarannya. Sebagai senjata yang relatif baru, produksi dalam jumlah besar dari GLSDB bisa menjadi masalah logistik, terutama karena keterbatasan dalam pasokan bahan baku dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses produksi. Di sisi lain, seperti yang disebutkan sebelumnya, Pentagon tampaknya berencana untuk mengandalkan stok bom GBU-39SDB yang ada, yang dapat dipasangkan dengan motor roket dari roket M26 HIMARS yang sudah tidak terpakai. Ini berarti bahwa, meskipun produksi GLSDB dalam jumlah besar mungkin tidak segera terjadi, penggabungan senjata yang sudah ada dapat memungkinkan Ukraina untuk segera memperoleh akses ke amunisi ini tanpa harus menunggu lama. Dalam hal pengaruh strategisnya, pengiriman GLSDB ke Ukraina tidak hanya akan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan serangan jarak jauh dan presisi terhadap target vital, tetapi juga akan mengubah dinamika pertahanan udara Rusia. Saat kita terus mengikuti perkembangan di medan perang Ukraina, kita akan melihat apakah GLSDB benar-benar dapat mengubah arah peperangan, atau apakah akan ada senjata lain yang muncul untuk mengatasi tantangan baru yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Yang pasti, senjata ini menandai perkembangan signifikan dalam teknologi peperangan jarak jauh dan menunjukkan bagaimana integrasi inovatif antara sistem senjata yang berbeda dapat menghasilkan amunisi yang lebih efektif dan terjangkau, memberikan dampak besar dalam konteks konflik militer modern. Jika Anda tertarik dengan perkembangan lebih lanjut tentang senjata modern dan bagaimana mereka mempengaruhi dinamika perang, jangan lupa untuk mengikuti saluran kami untuk lebih banyak analisis dan pembahasan mendalam tentang teknologi militer terkini.